Halo semua, balik lagi di Discord Spot dengan saya Novan. Saya Kavin. Saya Hirzi. Ya. Kita mau ini ya, lanjutin diskusi kita tentang bedah buku. Satu buku yaitu tentang Philosophy of Mind. Iya. Philosophy of Mind. Kemudian kemarin kita udah bab 1 tentang dualisme, terus habis itu bab 2 behaviorisme. Nah, sekarang ada bab ketiga yaitu adalah fisikalisme. Oke, fisikalisme itu dia karena kaitannya dengan filsafat pikiran ya. Dia melihat bahwa pikiran itu berasal dari fisik. Kira-kira gitu sih. Singkatnya sih. Okay. Jadi bahwa pikiran pikiran kita itu ya bisa direduksi ke otak kita gitu. Ya. Kita nggak punya semacam hantu yang ada pada tubuh kita. Yang mencoba menggerakkan. Tidak ada jiwa ya. Maksudnya nggak percaya jiwa ya fisikalisme. Iya, fisikalisme kira-kira gitu sih. Berarti awalnya ini munculnya fisikalisme itu sebagai respon terhadap dualisme dan behavioris berarti ya? Iya betul. Jadi lebih tepatnya dia ini sih respon terhadap dualisme tadi sih. Oh, respon dualisme. Ya, karena kan ini fisikalisme dia mendasarkan argumennya itu pada perkembangan sains. Oke. Jadi misal dualisme gitu, mengikuti perkembangan sains kan selama penciptaan gitu, alam semesta dan sebagainya, di mana titik adakah titik yang saat itu terus tiba-tiba entitas lain atau apapun itu tiba-tiba memasukkan pikiran yang non materi gitu, atau jiwa saat itu momennya nggak ada gitu ya? Iya, ke dalam manusia gitu. Nah, selama perkembangan sains itu nggak ditemukan seperti itu. Ya perkembangan sains ya, ketika kita melihat fisikalisme ya, kita ngelihat kesadaran itu ya bagian dari evolusi kita aja. Maksudnya Anda menolak? Ya oke, lanjut. Ya itu yang diamini oleh fisikalisme. Fisikalisme, betul. Ini tentang fisikalisme ya, bukan berarti kita nggak percaya Tuhan. Fisikalisme. Lanjut. Oke, kira-kira gitu sih. Terus responnya terhadap behaviorisme, sebenarnya behaviorisme itu juga termasuk fisikalisme. Karena pertama ya dia mengandaikan adanya perilaku, dan perilaku itu tentunya fisik. Bukan kita perilaku jiwa gitu kan. Gak mungkin. Iya, kalau perilaku jiwa gak ada memang. Ya kita identifikasi Susah. Dia lagi senam di jiwanya. Gak bisa. Atau bermeditasi ya, gitu. Gak bisa memang. Gak bisa kan ya. Memang harus ini. Makanya dia behaviorisme tetap mengandaikan pada ini ya, pada fisikalisme. Dia jadi bagian dari fisikalisme. Bagian. Berarti fisikalisme semacam payung gitu ya. Iya, ada sub-subnya gitu. Iya, ada berbagai jenis fisikalisme ya. Iya. Dan behaviorisme itu termasuk di situ. Behaviorisme, tapi mungkin diperjelas lagi bedanya gitu, kalau bedanya fisikalisme dan ada yang namanya kalau nggak salah fungsionalisme itu. Sebelum ke situ kita coba ini ya, coba didalamin lagi fisikalisme apa sih gitu. Kenapa kok pembahasan ini berbeda dari behaviorisme? Ya. Karena di dalam fisikalisme, meskipun dia termasuk behaviorisme itu termasuk fisikalisme ya, ada kritik terhadap behaviorisme bahwa behaviorisme itu nggak menangkap semua jenis nggak memasukkan semua jenis semacam pikiran atau kegiatan itu. Mungkin ada kegiatan tertentu yang itu nggak mempunyai output aktivitas, atau kita bisa lihat gitu. Ketika kita melihat misal warna kuning keemasan gitu, emang perilakunya apa? Iya, gak bisa dilihat. Iya. Gak bisa diidentifikasi. Fisikalisme punya pendasaran kan berarti ya. Dia ada base-nya adalah ya semua everything must be physicalistic. Iya, gitu tapi ketika kita melihat cuma pada perilaku saja, ketika kita melihat pikiran kita melihat, kita kan kalau di dualisme kan kita bisa ngelihat bahwa ingatan kita dan sebagainya itu
Yang bagian misal kita melihat warna kuning keemasan, oranye keabu-abuan. Gimana tuh? Serain tuh. Ya, itu kan bagian dari semacam alam bawah sadar kita atau jiwa kita gitu, ingatan itu. Kalau di dualisme. Nah, ketika kita berbicara pada ranah behaviorisme, itu nggak membentuk suatu perilaku tertentu. Jadi kayak apa sih yang bisa bisa kita lihat dari orang yang melihat warna kuning keemasan atau orange keabu-abuan? Iya. Kan nggak bisa. Ya kira-kira kritiknya itu sih terhadap behaviorisme sih. Iya, makanya tadi bilang kan fisikalisme kan lebih punya base kan. Dia base-nya adalah semuanya harus fisikalisme. Dan behaviorisme itu kan kayak harus ngelihat dulu gitu. Harus observe dulu gitu, baru kita bisa ini orang punya pikiran, nggak punya pikiran. Nah, iya itu. Dan renungan filosofis ini yang fisikalisme itu berarti ya itu ya didasarkan pada sains itu tadi itu. Iya, jelas. Sangat sains. Jadi pertama dari jenis fisikalisme ada teori identitas ya. Dia yang mencoba mengkritik tadi behaviorisme bahwa ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang dia nggak bisa nggak bisa dikategorikan perilaku seperti apa gitu. Nah itu ada namanya seorang filosof Inggris Australia namanya J.J. Smart. Si pintar. Ya jadi si pintar ini ngelihat bahwa dari teori identitasnya dia ngelihat bahwa semua jenis pengalaman rasa sadar, rasa sakit dan sebagainya itu bisa direduksi ke dalam otak kita. Artinya fisikalisme bukan pandangan bahwa semua itu reduksi dari fisik gitu ya, tangan tapi otak itu ya. Ya, ini gitu ya teori identitas berkhusus pada otak karena ya memang dalam praktiknya sains ya otak kita kan. Kalau tangan kita dipotong terus kita nggak bisa berpikir kan aneh. Iya sih. Bisa ya. Kan nggak gitu kan. Tapi otak kita kan yang memang jadi sentral dalam pikiran kita. Ya kira-kira gitu sih. Dia ngelihat bahwa sains ketika dia ngelihat reduksi ini kan banyak di dalam sains. Misal ketika ngelihat air ya nggak lebih dari H2O. Iya kalau direduksi gitu ya. Percikan kilat atau guntur ya nggak lebih dari listrik gitu. Ya itu ya jadi listrik. Apapun yang produk dari pikiran itu ya. Ya itu hanya asalnya dari otak gitu. Ya kalau di sini hasil kerja otak. Kalau di sini contohnya ketika individu mengalami depresi itu dia mengalami penurunan kadar neurotransmitter serotonin. Serotonin. Terus dia ketika mengalami skizofrenia itu kayaknya berkorelasi dengan gangguan terhadap neurotransmitter dopamin, glutamin dan norepinerin ya itulah pokoknya. Yang parmin. Iya gitu kira-kira. Terus ada juga misal di sini ketika kita mengalami gangguan berkomunikasi itu mungkin kita ada semacam kerusakan otak gitu di area korteks prefrontal gitu. Waduh. Ya, kira-kira gitu. Kenapa saya membawa catatan karena semua sains semua ini. Bingung juga. Nama-namanya juga. Nah masalahnya di sini dalam teori identitas itu kan kita biasanya ngelihat semacam kayak hewan atau mungkin hewan yang mirip dengan kita itu kan dia kan punya rasa sakit nggak sih? Iya. Mas Taufan percaya nggak kalau hewan punya rasa sakit? Kayaknya iya guys bisa hindari ya. Tapi kan susah. Itu common sense. Iya kalau kita lihatnya karena kita bisa merasakan sakit terus lihat ada hewan misalnya kucing ketabrak mobil terus ngeong gitu ngeong mungkin dia kesakitan mungkin tapi apakah dia kesakitan gitu gimana kalau dia ya kayak sirkuit konslet aja gitu maksudnya tidak berfungsi dengan baik aja berbeda dengan kesakitannya kita gitu lah kita juga kan sama kalau mungkin tabrak juga kayak gitu kita ngelihat orang lain lah kayaknya juga koslet tuh orang. Kalau kucing itu kan dia nggak kesakitan di jalan gitu dia habis ketabrak gitu badan aku pernah lihat nih masalahnya aku pernah lihat ada kucing habis ketabrak badannya itu kayak istilahnya patah separuh gitulah tapi
Dia tuh masih dengan dua kaki yang di depan tuh masih iya. berlari ke pinggir gitu. Dia nggak kesakitan. Maksudnya kalau manusia kan pasti wah. Oh, ternyata dia ada itu ya. Mungkin nggak se itu. Mungkin kalau di ya itu kalau ngelihat dari sudut pandang behaviorisme ya. Ketika kita ngelihat apa namanya? Kucing itu kesakitan ya nggak agak kurang ini ya karena Iya. perilaku. Tapi ya manusia juga kan ketika kita misalnya dalam kondisi perkelahian tertentu ada adrenalin yang memuncak, kita ditusuk dari belakang kadang nggak kerasa kan? Iya. Dalam teori identitas itu karena apa tadi? Reduksi tertentu misal kesadaran dan sebagainya itu hanya dikaitkan dengan otak manusia. Artinya dia nggak bisa terjadi juga di kucing, gurita gitu. Oh, kenapa Mas? Kan bukannya kucing juga punya otak aja. Nah, karena dalam teori identitas itu ya memang ada bantahan ya terhadap itu ya. Tapi secara umum di teori identitas itu bahwa ya kesadaran dan sebagainya kan berawal dari evolusi dan sebagainya itu. Iya. Ya hanya ditempatkan dalam otak manusia. Iya. Oh, iya. Dia nggak universal ya. Ya sejauh Jadi memang. kemampuan kesadaran tuh secara partikular di identitas hanya berlaku di manusia gitu. Iya setidaknya gitu. Nah tapi ada bantahannya seperti tadi. Nah kucing kan juga punya otak. Misal gurita punya otak. Cumi-cumi punya otak kah? Kayaknya punya sih. Nerve system ada ya, tapi kalau untuk brain itself Enggak tahu. Ya kira-kira tapi dia bantahannya bahwa dari yang pendukung teori identitas bahwa mungkin hewan memiliki apa namanya struktur otak yang sama atau struktur organ yang sama gitu. Tapi struktur ya semacam struktur otak yang sama. Yang sama seperti yang dimiliki manusia saat mengalami kesadaran dan sebagainya, rasa sakit misal gitu. Nah, bantahannya dari apa namanya? Dia pendukung identitas tentang kok kucing nggak bisa merasakan rasa sakit dan hewan-hewan sebagainya nggak bisa merasakan. Ya sebenarnya bisa, tapi itu dalam bentuk memang nggak bisa kita reduksi secara langsung ya. Karena itu bukan otak manusia. Tapi kita tahu di situ ada struktur-struktur tertentu yang mirip dengan otak manusia. Jadi ketika misal otak kita gitu, otak manusia ditaruh di gurita, di toples apa ya? Toplesnya antar kesakitan. Ditaruh di kucing gitu ya. Dia masih bekerja untuk merasakan rasa sakit dan sebagainya. Kira-kira gitu sih. Tapi permasalahannya kan itu tetap direduksi dalam otak ya. Ketika kita membicarakan alien gitu, dia diuji lebih lanjut apa teori identitas ini. Ketika kita membicarakan alien, misal ada kan alien yang nggak mempunyai otak gitu, dia cuma punya slime di kepalanya. Iya slime. Ya itu. Tapi dia berperilaku seperti manusia gitu. Iya dia bisa gitu. Apakah kita bisa mengatakan bahwa alien itu dia tidak merasakan rasa sakit? Enggak dong berarti. Kan enggak juga. Enggak juga. Iya maksudnya kan meskipun dia nggak punya ya dia punya otak apa enggak gitu. Tapi ya enggak. Apakah dia, hanya dari perilaku aja? Misal dia nggak punya otak. Enggak bisa dong. Enggak bisa. Dalam teori identitas. Oke. Ya dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa kesadaran hanya direduksi kepada otak tadi. Otak manusia khususnya ya. Otak manusia khususnya, tapi bantahannya tadi dari apa pendukung teori identitas itu ya selama dia punya otak lah dan strukturnya mirip dengan manusia. Dia bisa. Artinya tesis argumennya dia itu berangkat dari otak manusia, maka untuk dikaitkan dengan yang selain manusia, hewan misalnya, ya memang harus mensyaratkan untuk cocok untuk sama ya struktur yang sama seperti otak manusia gitu ya. Kira-kira gitu sih. Tapi yang dimaksud struktur otak yang sama itu maksudnya gimana? Struktur otak. Kayak saraf bagian-bagian otak gitu. Iya, bagian-bagian semacam bagian-bagian gitu ya, bagian-bagian yang untuk merasakan sakit gitu dan sebagainya itu kan ada di manusia. Ada juga kan, mungkin hewan yang nggak punya itu ya. Apa ya kayak moluska gitu. Kayaknya. Iya, aku baca-baca sih nggak ada struktur saraf semacam itu ya. Iya, sebabnya kan semuanya itu harus punya struktur yang memungkinkan kesadaran kan. Iya, mirip-mirip dengan manusia gitu. Kayak apa? Itu apa? Yang jalannya lambat apa? Kukang. Snail apa itu? Snail.
Apa? siput ya, bekicot ya itu kan. Bekicot tuh nggak punya saraf untuk merasakan rasa sakit ya, siput ya gitu. Kira-kira di teori identitas gitu sih. Dia mengalami, tapi dia mengalami kegagalan ketika ada nih entitas yang tidak mempunyai otak. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa itu nggak memiliki kesadaran. Misal kayak alien gitu. Alien robot kan gitu udah ya. jelas beda lingkungannya yang membentuk alien itu dengan bumi kan jelas beda. Iya pasti beda. Sehingga dia tidak memungkinkan adanya semacam otak gitu untuk selanjutnya berkesadaran. Dia misal lebih support kesadaran itu berbentuk slime ya di kepalanya gitu. Transparan gitu kan, ada slime kayak cairan-cairan gitu. Yes. Dia teori identitas di situ gagal sih menjawab itu. Ya sama juga aku ngelihatnya kegagalannya juga di ketika ya misalnya alien itu juga ya. Misalnya hanya kita mengetahui bahwa dia memiliki, misalnya alien itu datang punya perilaku berbahasa, memiliki kesadaran sama seperti manusia, bagaimana kita bisa mengasumsikan dia punya otak gitu kan. Padahal kita maksudnya kan kalau hewan-hewan ya pernah dibedah ada otaknya emang gitu kan. Tapi kalau alien yang benar-benar baru datang terus hanya ternyata pas dibedah otaknya nggak ada, nah itu kan kok bisa punya kesadaran, itu kan kegagalannya teori identitas kan seperti itu kan. Berarti teori identitas juga nggak pro kepada orang yang mengatakan robot punya kesadaran gitu ya, meskipun robot ada chip yang hampir mirip dengan struktur otak manusia gitu ya. Kesulitannya di teori identitas gitu. Iya mungkin. Kesulitannya itu. Dia mungkin sulit ya. Nah, dia ingin menegaskan gitu, tapi ya walaupun di awal kayak susah gitu. Ya dia tetap berbasis pada otak manusia. Dia pengen mendefinisikan bahwa kesadaran itu dari otak gitu. Nah terus selanjutnya berkaitan dengan tadi ya pertanyaan Kavin ya mengenai fungsionalisme ya. Iya. Nah fungsionalisme itu memperluas teori identitas. Karena kegagalan yang tadi itu. Jadi di mana tadi otak bisa otak manusia, alien dan sebagainya itu bisa bisa memiliki kesadaran atau rasa sakit dan sebagainya. Itu kalau namanya realisasi ganda, atau dia bisa direalisasikan di berbagai hal gitu. Nah, di fungsionalisme dia nggak terpaku pada otak. Tapi dia mensyaratkan adanya lebih di sini di bukunya itu lebih ngomongin soal fungsional organisasi atau organisasi fungsi gitu. Meskipun aku melihatnya lebih terlihat seperti struktur ya. Lebih mudahnya gitu sih, struktur yang mirip dengan otak gitu. Dia ketika ada pada alien, ada pada ada pada hewan, ya dia mungkin ada kesadaran. Meskipun nggak sama seperti otak manusia gitu ya. Betul. Dia meskipun nggak sama, tapi selama dia memiliki hal-hal tersebut ya tadi ya organisasi fungsi. Ya organisasi fungsi. Ya struktur yang mirip. Struktur fungsional gitu. Struktur fungsional ya. Iya. Berarti fungsionalisme juga bagian dari fisikalisme berarti ya. Jelas. Itu penarikan lebih jauh aja dari yang identitas gitu kan. Iya sebenarnya penarikan lebih jauh, perluasan dari identitas. Cuma masalahnya pada buku ini aku kurang paham ya kenapa dia di dalam buku ini dia menempatkan fungsionalisme itu di antara fisikalis dan non fisikalis. Nah menurutku itu kurang semacam kayak kurang masuk akal gitu lah. Tapi kalau fungsionalis yang hanya sekedar punya struktur, terlepas apakah punya otak apa enggak, itu kan juga membuka celah bahwa berarti kemungkinan jiwa itu ada gitu. Iya. Hanya memang harus dijelaskan secara struktural. Cuma misal jiwa itu ada. Maksudnya pendasarannya dalam buku ini, pertama penempatannya pada bagian fisikalis ya, itu nggak cocok. Harusnya dia ditempatkan di hal lain. Bukan bagian fisikalis gitu. Iya, menurutku gitu sih. Tapi
kayak kalau jiwa itu ada kayak kita kayak oke, kita ke ini ya, apa asumsi dasarnya dari apa namanya si fungsionalis dulu ya. Misalnya jiwa ada. Ketika kita ngelihat apa namanya? Piring yang berbentuk lingkaran. Roda, terus apa lagi yang berbentuk lingkaran ya Mas Novan? Ring light. Ya ring light ban dan sebagainya itu. Kita kan nggak mengatakan bahwa kita melihat ada hantu bulat di dalam Roda itu, gitu. roda itu yang sehingga dia bisa memiliki bentuk bulat. Oke. Iya. Yang kita omongkan ya tadi objek iya, tadi. objek bulatnya Iya. itu ya. Objek fisik tadi kita nggak ngomongkan hal-hal yang non apa bulat itu bukan soal hal-hal yang non materi gitu. Sama seperti pikiran tadi kita Oh, di ngomongkan. bukunya gitu ya. Iya. Enggak sih di bukunya enggak seperti itu, tapi ini pembacaan aku lebih lanjut ya karena kesulitan aku dalam membaca buku ini ya tadi. Tapi Kira-kira kan gitu. Ini ya, kalaupun tidak ada roh kebulatan itu kan kita, tapi ya mungkin karena subjektivitas ya, kita melihat bahwa ya hal yang bulat itu ada tapi dalam bentuk yang berbeda-beda gitu kan. Tapi berarti yang tadi penjelasan yang kayak kebulatan-bulatan tadi itu, fungsionalisme tidak mengandaikan adanya mental state, sesuatu yang bersifat mental gitu berarti. Atau masih? Ya kan tadi ya secara jelas sebenarnya ya dia nggak bukan mental state sih, dia lebih ngomongkan nggak ada yang namanya non materi. Mental state mungkin dia mereduksinya ke dalam ya fisik tadi ya. Fisik tadi itu ya. Jadi dalam fungsionalisme itu pertama dia membedakan antara diskursus psikologis dan diskursus fungsional atau diskursus fisik tadi ya. Ketika kita ngomongkan mengenai kebahagiaan, ketika Mas Novan merasa bahagia, merasa senang, merasa sedih, merasakan rasa sakit gitu, dan kesadaran sebagainya, itu kita mengomongkan dalam bahasa diskursus psikologis. Ya. Nah, di mana diskursus psikologis itu fiksi. Bagi fungsionalisme. Bagi fungsionalisme fiksi. Yang lebih konkret itu hal-hal yang terjadi dalam otak kita mengenai apa namanya? Mengenai perubahan hormon dan sebagainya. Kira-kira gitu sih. Ini coba aku kasih contoh ya. Diskursus psikologisnya misal gini. Keadaan pikiran satu, kita lapar gitu. Terus ada input gitu, kita melihat pecel. Terus ada output, kita makan pecel gitu. Outputnya kita lihat, terus lihat nih. Ya kan aku lapar juga kan, makanlah. Terus setelah makan kita bahagia gitu. Nah itu hal-hal yang terjadi pada fisik atau diskursus fisik tadi. Itu keadaan satu tadi antara kita lapar itu mirip dengan kekurangan glukosa. Jadi di otak kita kekurangan glukosa aja, itu bukan ya lapar ya. Ya bahasa kita sehari-hari kita ngomongkan dalam bahasa psikologis lah, bahasa yang umum atau common gitu. Yang ngomongkan apa namanya? Lapar. Terus kita melihat pecel gitu ya. Pecel dia ngelihat sebagai poton gitu. Poton-poton gitu. Kita lihat poton, terus kita makan pecel tadi, makan poton tadi, makan zat tadi lah. Terus otak kita protein ini kan. Ya, tubuh kita terus setelah memakan itu mengeluarkan dopamin gitu, yang memicu kebahagiaan gitu. Kebahagiaan tadi ya kita lihat sebagai fiksi ya, yang terjadi dalam otak kita ya itu peningkatan dopamin dan serotonin gitu. Kira-kira gitu sih. Atau sebenarnya mungkin yang barangkali ada yang agak sulit ya mendefinisikan fungsionalisme ya, kita bisa ngasih contoh itu seperti vending machine gitu. Dia pertama gitu, vending machine berwarna ada tombol, ada lampu yang berwarna merah di situ. Sebagai keadaan pikiran satu. Terus kita itu vending mesin minuman dulu ya kita. Vending mesin minuman dulu ya, nanti tiba-tiba kita masukkan koin. Waduh. Cara dimasukin. Gak mau atau? Kita masukkan koin gitu. Terus keluar nih minuman. Jadi ada input dan output di situ. Terus itu yang disebut
fungsionalisme sebagai struktur. Terus setelah outputnya keluar minuman terus gitu, terus lampunya berubah jadi warna hijau tadi. Oh, yang dinamakan fungsi itu dari input sampai output itu yang dinamakan fungsi gitu ya. Betul. Ya, Jadi kayak semacam fungsi matematis gitu lah. Ada input kita masukkan apa? Masukkan dalam persamaan matematis kita masukkan X-nya gitu. Terus jadinya apa gitu. Kira-kira gitu sih. Oh iya. Cuma permasalahannya karena otak kita belum benar-benar bisa dipetakan ya, struktur tadi ya. Ya kita nggak bisa benar-benar tahu entitas yang memiliki, nggak pasti kan. Iya, memiliki otak gitu. Bukan memiliki struktur yang sama dengan otak kita, karena otak kita masih belum. Juga belum struktur yang sama. Struktur otak kita punya struktur. Oke. Oh ya, maksudnya kan kalau disederhanakan jadi input output itu ternyata nggak sesederhana itu. Iya, nggak sesederhana itu. Jadi kita bahas ini dulu ya. Presuposisi dari fungsionalis. Itu ada 4. Pertama, psychological physicalist, tadi ada 2 diskursus, psikologis dan fisik. Diskursus fisik. Yang dimana diskursus psikologis itu fiksi, yang asli itu ada diskursus fisik. Oke, itu presuposisi. 1. Kedua, diskursus psikologis itu benar untuk manusia karena kita ngomongkan dalam bahasa yang tadi bahasa psikologis. Oke. Terus ada teorema realisasi ganda yang tadi dijelaskan bahwa mungkin hewan, alien dan sebagainya ketika dia memiliki dia memiliki otak, struktur, memiliki otak. Dia memiliki struktur yang sama dengan otak kita. Dia memungkinkan adanya semacam kesadaran, rasa sakit dan sebagainya itu. So, diskursus psikologis itu benar secara potensial. Untuk beberapa himpunan yang potensial berupa bukan manusia. Jadi selain manusia masih mungkin selama dia memiliki struktur yang sama. Oh ini ya, berarti antara misalnya kalau misalnya aku balik ke belakang lagi, identitas dengan fungsionalisme itu adalah identitas itu harus otak ya. Yes. Gitu kan, harus otak manusia lah gitu. Fisikali otak manusia atau otak itu sendiri gitu, struktur otak yang neuron dan segala macam. Neuron yang kalau mirip dengan manusia. Fungsionalisme itu boleh berbentuk apapun asal itu berstruktur. Strukturnya sama dan itu fisik. Fisik. Jadi kita nggak bisa. Physically structured-nya. Ya physically structure tadi, bukan yang tadi struktur hantu gitu. Yang terakhir itu. Artinya kalau misalnya dalam alien itu palainya slime, tapi itu strukturnya seperti ketika otak dimungkinkan memiliki kesadaran gitu. Iya, dia memungkinkan kesadaran. Ya. Terakhir yang keempat itu diskursus psikologis. Kita membicarakan hal-hal yang psikologis itu salah atau tak berarti untuk selain himpunan yang potensial, bukan manusia. Bukan. Kita ngomongkan diskursus psikologis mengenai batu gitu. Itu nggak berarti gitu. Apakah dia bahagia? Batu kesadaran, apakah batu kesadaran gitu. Jadi dia juga nggak ujuk-ujuk semuanya punya kesadaran nih. Nggak semuanya dong. Batu ginjal. Nggak juga lah. Ya jadi nggak semua ujuk-ujuk semua benda berkesadaran, nggak gitu. Oh bukan panteisme gitu. Panpsikisme ya. Ya, semua iya. Itulah. Jadi dia ngelihat bahwa ya selama dia punya struktur tadi dan sesuai atau mirip dengan otak manusia, karena di diskursus psikologis itu benar untuk manusia ya, dia mungkin memiliki kesadaran. Kira-kira gitu sih. Ya jelas ya perbedaannya dengan fisikalisme gitu ya mungkin ya. Kalau dari penjelasan itu ya. Iya dia Ya kan, makanya tadi aku juga bingung maksudnya. Dia kalau di bukunya termasuk subbagian dari fisikalisme, tapi dia lebih memungkinkan untuk mengatakan hal lain yang yang nggak sama, bukan non manusia gitu, untuk memiliki kesadaran kayak hewan gitu, selama dia punya struktur yang sama dengan otak manusia gitu kan. Iya, sebenarnya dalam buku ini ya, kalau dalam buku ini tuh dia ngelihat bahwa ya kalau hantu punya struktur yang sama dengan manusia ya hantu itu berkesadaran. Ada arwah nenek moyang kita gitu berkesadaran.
Nah, cuma ya karena Tapi tadi justru ya aku karena gak ngeliat dia bagian dari fisikalisme kalau kayak gitu. pertama Tapi kan harus dibedah dulu. tadi Iya. lihat pertama, makanya aku karena di buku ini kurang jelas ya, kita ya nyari bahan lain lah untuk dipelajari gitu. Nah, ketemu nih presuposisinya ada 4 tadi. Nah, ketika 4 tadi yang terutama ya psikologikal fisikalis tadi, kita ngomongkan diskursus mengenai diskursus psikologi sama diskursus fisik. Itu nggak dijelaskan dalam buku ini. Tapi intinya kan artinya sekalipun dia misalnya punya kesadaran, itu harus didukung secara fisik kan. Iya. Dengan bentuk struktur itu tadi. Iya, bentuk struktur. Tapi memang tidak dirigidkan dalam bentuk harus pure brain gitu. Iya. Mungkin kalau misalnya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya bentuknya slime gitu. Iya. Tapi apapun kalau gitu ya. diteliti pun punya struktur yang sama untuk berpikir, ya akhirnya itu Ya udah, dianggap iya. kesadaran juga gitu Itu kan. mungkin yang lihatnya kayak mungkin kalau struktur itu diandaikan, mungkin struktur kan nggak bisa kita lihat secara fisik ya. Kita bisa ngelihat bahwa ketika dia bahagia nih, dia mengeluarkan zat apa Ya, gitu. Nah, kayak gitu-gitu. mudahnya gitu lah. Maksudnya memiliki reaksi yang sama, enggak juga. Ya. Cuma ini juga ya masih punya kelemahan ya. Oh ya. Kayaknya hampir semua deh. Kalau pandangan ada aja kelemahan. Kelemahan tuh bukan filsafat. Ya ini Filsafat harus lemah. kita mulai dari ini dulu ya. Argumen dari fungsionalisme ya. Oke. Pertama, premis pertama nih. Itu sama kayak tadi presuposisi 1 dia psikologikal fisikalisme. Jadi ada dua hal yang diskursus psikologis sama diskursus fisik. Yang kita bicarakan yang umum atau common kita bicarakan itu adalah hal yang fiksi. Oke. Kita punya argumen 1 itu, atau C-mind itu common mind. Oh ya. Itu fiksi, itu nggak ada. C-mind tadi atau bahasa yang kita gunakan ketika membicarakan rasa sakit, kesadaran, kebahagiaan dan sebagainya, itu memiliki fungsional organisasi atau organisasi fungsional gitu. Atau struktur tadi lah bahasa mudahnya. Sama seperti tadi ketika kita ngomongkan diskursus psikologis pecel tadi. Ada ini kan, ada yang mendasari kan berarti. Bukan ada yang mendasari sih. Bukan ya. Ada struktur tadi kayak yang kita lihat seperti pecel, dari lapar terus jadi bahagia ketika kita makan pecel gitu. Nah, kira-kira gitu. Itu kan diskursus psikologis mengenai apa itu lapar dan bahagia gitu. Nah, selanjutnya premis ketiga, otak manusia juga memiliki fungsional organization atau organisasi fungsional atau struktur gitu yang sama dengan C-mind tadi, C-mind atau common mind tadi, atau pikiran kita yang kita omongkan mengenai bahasa psikologis gitu. Nah, selanjutnya premis keempat, jadi berdasarkan definisi otak manusia itu memiliki F-mind. Fungsional F-mind mind. itu ya fungsional mind atau fisik. Ya fungsional mind tadi. Dia memiliki, karena yang tadi ya premis pertama ya, dia cuma ada yang C-mind itu fiksi dan C-mind memiliki fungsional organization, di mana fungsional organization tadi sama dengan otak manusia. Karena C-mind itu fiksi, jadi yang dimaksud itu ya tadi F-mind tadi. Fungsional Mind tadi yang berbentuk fisik tadi yang dimaksudkan otak manusia. Jadi kita premis 5 ya. Jadi ketika kita menggunakan kata mind atau kata pikiran gitu, yang kita maksudkan itu adalah F-mind. Fungsional mind. Jadi manusia memiliki mind. Asumsi kan aku ngerti lah. Tapi sulit sih. Tapi Agak pusing. permasalahannya di mana itu? Ya ini permasalahannya di tadi sih. Ketika kita menggunakan kata mind. Iya. Yang agak sulit ya. Memang perlu kita secara teliti gitu. Iya. Di kesulitannya itu ketika kita menggunakan kata mind. Ketika kita menggunakan kata mind yang dimaksud adalah F-mind. Itu nggak selalu gitu. Itu semacam ada definisi yang terlalu pragmatis di situ. Dia ketika kita menggunakan kata mind gitu, yang dimaksud adalah F-mind. Padahal nggak selalu gitu. Oke, kita
lanjut ke ini ya apa namanya? Ya, oke. Kenapa kok gitu? Kita lanjut ke apa namanya? Argumennya not block net block. Ngeblok. Net block dia mempunyai eksperimen pikiran tentang apa namanya? Tentang bangsa kita sebutlah bangsa Cina gitu. Ya, Di mana satu negara. ya suatu negara di mana semua warga negaranya itu memiliki apa namanya? Organisasi fungsional yang sama di seluruh otaknya gitu. Ya. Memang ini ya, di Cina emang mau ada ini. Ada wacana untuk itu ya. Ada wacana untuk itu ya. Masyarakat lewat. Waduh, tadi Oke, lanjut. Oke, terus pada kemerdekaan Cina kapan, Mas? Kenapa tanya saya seolah-olah saya mengerti Cina? Oke, ketika Ya, tanggal berapa lah? 29 Januari deh. Anggaplah seperti itu ya. anggaplah. Ketika 29 Januari. Buat para Ya ini memang historis ya, kita nggak ngelihat kita Cina ahli kau. soal ini cuma Juga maksudnya pengandaian ya, misal Ini hanya perubahan. Cina merdeka pada tanggal 29 Januari. Tidak memerlukan ketepatan ya. 29 Januari. Pada hari itu sejak jam 6 sampai jam 8 malam seluruh warga China itu berbahagia. Karena merdeka. Dia apa namanya? Warganya itu melakukan apa namanya? China number one. Selebrasi lah. Selebrasi enggak, dia melakukan apa semacam kegiatan yang mirip dengan otak kita. Apa strukturnya mirip dengan otak kita. Jadi ketika dia bahagia dia melakukan apa nih? Sat gitu. Nah, ketika jam 8 tadi setelahnya kan ada pemimpin Cina siapa? Xi Jinping. Pak Jinping ini dia di situ cuma mengamati ya dari pagi sampai malam nih. Terus setelah dia mengamati pada saat jam 8 tadi Huawei. Waduh. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse ini. Huawei mencoba apa namanya? Menginput semua apa kegiatan tadi lah, input tadi semacam functional organization ketika terjadi selama jam 6 sampai jam 8 ke dalam otaknya Pak Xi Jinping ini. Oh iya. Ya. Otaknya Xi Jinping tadi. Oh, diibaratkan berarti kayak kalau mereka bahagia ada data-data itu diambil sama Huawei, Huawei dimasukkan gitu. ke Xi Jinping pakai wifi gitu. Wifi canggih itu dong. Neurotransmitter. Dia neurotransmitter wifi gitu lah. Dia masuk ke otaknya Pak Xi Jinping. Pertanyaannya adalah apakah Pak Xi Jinping itu merasa bahagia padahal dia nggak melakukan kegiatan apapun gitu. Menurut Netblock ya nggak mungkin orang yang melakukan kegiatan yang membosankan ya cuma mengamati doang tiba-tiba ngerasa bahagia gitu. Enak gitu. Tapi secara apa namanya? Kita bahasakan secara tadi ya Kalau fungsionalisme. mengenai tadi kritiknya terhadap pragmatisme itu bisa dilihat juga gini. Make sense. Kan seluruh otak seluruh otak bangsa Cina itu saling terhubung. Tapi Kak, ketika kita ngomong, apakah bangsa Cina itu mempunyai kesadaran, mempunyai rasa sakit dan mengalami kebahagiaan bangsa Cina tadi, otak bangsa Cina lebih tepatnya. Negara ini apakah punya otak? Iya, negara itu apakah punya otak gitu, punya mind, punya pikiran gitu. Enggak. Yang kita maksudkan kan bukan itu kan? Ya. Itu bagian aspek pragmatismenya. Kenapa kok? Ya nggak selalu yang dimaksud mind itu fungsional mind gitu. Iya, fungsional mind tadi. Hanya karena memiliki dan struktur. Dan itu fisik ya. Kalau ini akhirnya mengandaikan bahwa kalau misalnya suatu negara memiliki struktur yang seperti otak gitu ya, apakah dikatakan negara ini berkesadaran gitu? Iya kan nggak? Kalau misalnya dengan kecanggihan itu ya. Ya kecanggihan wifi berapa? 5 poin 5.7 dan 6 kira-kira gitu. Kritiknya terhadap fungsionalisme. Apakah fungsionalisme dilihat itu terlalu liberal lah dalam melihat segala sesuatu jadi yang fungsional kok punya otak kayak negara negara. Maksudnya terlalu ada celah untuk ditarik kemana-mana gitu. Iya, ada celah untuk ditarik kemana-mana itu ke kelemahan dari fungsionalisme gitu. Ya.
Lalu selanjutnya ada jenis apa? Fisikalisme juga yang lain. Ih, banyak Yang banget fisikalisme Ini banyak ya. Susunya nih. Dia disebut apa ya? Misterialisme gitu. Misterialisme. Dia lebih apa namanya? Lebih ekstrim lagi daripada fungsionalisme gitu. Smackdown nggak? Apa? Rey Mysterio bukan? Misteri. Jokes. Oke lanjut. Ya jadi misterialisme itu dia ngelihat apa namanya? Perbedaan antara diskursus yang fisik dan apa namanya? Bukan diskursus yang fisik. Hal-hal yang terjadi fisik dan kesadaran itu mempunyai gap yang terlalu jauh gitu. Iya. Jadi kita bayangkan seorang orang misterius itu berpikir bahwa mentalitas itu, hal yang mental itu bersifat fisik gitu. Namun kita nggak tahu bagaimana mentalitas itu bisa bersifat fisik. Kita kan nggak tahu. Karena konsep mental dan fisik sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Jadi ketika para pendukung misterialisme gitu ya, kita nggak bisa membayangkan gimana kok slime itu punya kesadaran gitu. Karena ada gap yang jauh di situ. Kira-kira gitu sih. Berarti term misterianisme itu berasal dari kesusahan mereka untuk menjelaskan yang fisik dan yang apa tadi? Itu mental. Yang mental itu ya. Oh, dinamakan itu. Berarti yang mental mereka buang aja gitu. Enggak dibuang. Kalau di dalam misterialisme dia tetap amini ya meskipun kayak apa? Dia ngelihat perkembangan sains. Ada dua jenis. Pertama misterialisme lemah. Dia ngelihat ada kesenjangan dalam fisika modern dan sebagainya mengenai sifat-sifat fungsional dan struktural dengan tadi hal-hal yang bersifat mental, kesenjangan tadi. Tapi mungkin aja ya ketika ada revolusi sains gitu yang terjadi, kita bisa mengetahui itu yang misterialisme lemah. Sedangkan yang misterialisme artinya kan dasar misterialisme ya karena nggak tahu struktur. Iya, karena nggak struktur. Tapi yang lemah tadi dia masih agak agak positif lah sama sains gitu. Ya mungkin aja kalau sains berubah mengalami paradigm shift yang jauh gitu, melakukan lompatan gitu ya. Mungkin aja kita bisa memahami apa itu hal-hal yang tadi ya mengenai kesadaran yang bersifat mental gitu. Sedangkan yang misterialisme yang permanen atau yang kuat itu ya dia ngelihat bahwa kayak nggak mungkin lah kita bisa menarik gap pengetahuan kita mengenai hal-hal material dan mental tadi menjadi satu gitu. Iya. Dia menyontohkannya di sini itu kayak nggak seperti tupai yang mencoba memahami mekanika kuantum gitu. Wow. Itu nggak akan terjadi. Itu nggak akan terjadi. Kuantum mekanik aja. Aku aja gak paham. Ya kira-kira gitu sih. Oh itu. Itu misterialisme. Ya, ada lagi gak? Skeptik aja ya dengan kesadaran. Ya ada skeptik lemah sama skeptik yang skeptik banget. Yang lemah tadi masih optimis. Iya. Mungkin ada lompatan besar gitu. Ada lagi bagian dari fisikalisme. Wah, dia udah berapa eliminativisme. Dia mengeliminasi pikiran. Oh ini yang lebih absurd. Lebih lagi dia kayak pembahasan karena ini ya eliminativisme berpendapat bahwa tidak ada masalah yang sulit dalam kesadaran karena tidak ada kesadaran yang perlu kita khawatirkan. Jadi nggak sulit sebenarnya kesadaran. Ya dia eliminativisme. Kalau psikolog pakai eliminativisme. Wah. Tuh. Kita perlu buka otaknya deh supaya dia berperilaku baik. Di lobotomi aja gitu. Apa kesadaran? Iya, tapi itu perlu kamu bahagia gitu. Yang penting kamu diam aja gitu. Itu tapi kan nggak
dalam kita berbicara nggak make sense ya makanya kita. Iya. Ini maksudnya yang aneh ya gitu. Ya tapi mereka mempunyai argumentasi sendiri. Iya. Dia ngelihat bahwa istilah kita menggunakan istilah mental itu konsep mentalnya itu kita sangat kacau. Iya. Dia membingungkan sehingga perlu dibuang. Ini orang kayak apa sih kesadaran susah banget gak ada gitu kayak. Biasanya kalau ini terlalu rumit, ayo kita ulang lagi gitu. Iya, karena nggak ada yang bisa mendefinisi kesadaran terhadap perilaku tertentu. Iya, karena susah Karena juga sih. sulit juga gitu kan. Iya kan kita nggak bisa mendefinisikan itu kesadaran dalam semacam perilaku yang terbatas gitu ya, tertentu gitu. Ya, dia ini aku kasih kutipan lagi lucu. Dunia ini sepenuhnya bersifat fisik, kata kaum eliminatif. Namun tidak perlu memikirkan bagaimana pikiran bisa masuk ke dalam dunia fisik karena pikiran tidak ada. Tidak ada susah. Kalau pikiran nggak ada ente nggak bisa ngomong gitu. Itu emang nggak nonsense ya, nggak make sense. Iya. Nih argumennya gini. Tapi ada ya kan? Argumennya gini. Ada argumennya. Pertama pertimbangannya pendukung eliminativisme ya, ketika dia melihat histeria. Dulu kan histeria kan ada gejalanya bervariasi dan udah lama gitu ya. Itu kan bisa dilihat dia kayak mungkin keadaan traumatik tapi itu nggak jelas gejalanya seperti apa. Nah pada tahun 1980 gejala bukan gejala sih, histeria itu dihapus dari buku manual diagnostik dan statistik gangguan mental. Jadi karena memang nggak jelas aja. Iya, nggak jelas. Karena dasarnya itu. Histeria nggak jelas ya udah kita hapus. Semudah itu. Oh iya. Emang luar biasa sih emang. Ya karena memang konsep histeria sih, dengan tapi emang nggak bisa bisa dipungkiri. Absurd. Ketidaktahuan kita soal kesadaran itu seperti apa ya wajar kalau muncul orang-orang yang seperti ini. Iya. Iya Muncul makanya. pemahaman yang seperti itu. Iya kan nggak, kalau memang belum jelas banget gitu kan nggak bisa dia jadikan asas diagnosis gitu kan. Iya makanya dia eliminativisme itu tetap melihat bahwa ketika kita mereduksi bahwa kesadaran, rasa sakit dan sebagainya dalam otak kita itu nggak akan secara persis bisa didefinisikan bahwa ini nih yang menyebabkannya gitu. Kira-kira gitu sih. Ya itu ya kesulitan juga yang dialami di neuroscience ya. Mereka kan selama ini melakukan penelitian yang cukup panjang tapi ya harus diakui mereka masih belum menemukan letak kesadaran. Iya. Gitu. Masih misteri. Gitu, dan nggak bisa juga kata mereka. Makanya kayak konsep itu harus kita hapus. Iya, menurut ini gitu. Ya menurut eliminatif. Mas Novan setuju? Masih optimis kayaknya ada sih. Iya. Emang tidak fisikal kan, makanya kan susah. Okay. Fisikal. Gitu. Ada juga filosof Churchland, Patricia Churchland ya, filosof kontemporer Kanada Amerika. Dia ngelihat bahwa saat dulu kan ya, zaman dulu kita ngelihat apa? Kita ngelihat energi, ada itu energi spiritual gitu. Oke. Dalam sains, energi spiritual itu nggak direduksi ke dalam DNA, dia dihapus. Oh iya. Ngapain juga? Iya sih. Maksudnya gimana? Ya karena konsep energi spiritual tadi ya nggak jelas, ada konsep-konsep di mana karena nggak jelas dia nggak perlu direduksi sesuai dengan sains gitu ya, dia dihapus aja. Yang itu iya. Juga pun susah diobservasi juga ya kayaknya kalau semua memang ada. Oke, dia juga melihat bahwa mengenai penjelasan ilmu saraf ya meskipun nggak akurat gitu, ketika Saraf. Ya ilmu saraf tadi neuropsikologi gitu. Memang saraf gitu ya. Itu tetap bisa kita mewakili tadi sesuai dengan sains. Tapi kita perlu perlu revolusi seperti materialisme tadi ya. Jadi di sini dia contohnya gini.
ketika pada kasus tahun 2003 ada seorang pria di Virginia gitu. Dia nggak ada riwayat kriminal, nggak pernah melakukan pelecehan seksual gitu. Terus tiba-tiba dia melakukan pelecehan seksual terhadap putri tirinya yang berusia 8 tahun. Dan dia mulai mengumpulkan pornografi anak gitu. Tahu kenapa dia kayak gitu? Dia gitu karena ada tumor di otaknya. Jadi maksud Anda Apakah setiap karena- orang tumor otak itu pasti pedofil? Enggak gitu. Jadi Enggak juga. kayak Oh. ketika otaknya itu ada kan di bagian saraf tertentu gitu. Iya, mengganggu saraf yang mengatur apa gitu perilaku ya. seksual gitu. Oh iya. Keganggu gitu. Kalau misal tumornya diangkat gitu. Dia ya udah biasa lagi. Biasa lagi. Wah, susah. Nggak ada. Ini ranah etisnya berat itu. Ya kenapa kok? kayak Iya. Dia sangat sangat percaya bahwa ya memang hal kebebasan kita itu kayaknya sih Iya. diatur otak sih. Iya. Artinya kalau dibawa ke ranah pengadilan, orang-orang yang kriminal tuh harus diperiksa dulu ya, saraf yang ngatur kriminal gitu, makanya. perilaku mereka gitu ya. Susah juga ya. Tiap orang. Ya kira-kira gitu sih. Terus untuk Kayaknya harus dimasukin dalam pemerintahan. Hukuman selain hukuman mati, lobotomi di otaknya dipotong, dihilangkan bagian tertentu. Capek ngerawatnya mending hukuman mati. Iyalah, mati. sih kira-kira sih. Ini ada tambahan juga sih dari David Hume. Wah, Dia coba mengandaikan bahwa ketika kita bermimpi gitu, kita tidur terus bermimpi gitu. Yang kita rasakan saat bermimpi itu ya cuma cuma tidak lebih dari persepsi-persepsi kita. Misal tentang kesakitan, kesenangan, dan sebagainya gitu. Kebencian, rasa sayang, cinta, kasih, bayangan, cahaya, dingin, panas. Ketika kita bermimpi, ya itu nggak lebih dari sekedar persepsi. Soalnya kita pernah nggak Mas Taufan tidur nggak bermimpi? Ya, Pernah, Sering ya, sering. Dia lepas dari hal-hal yang tadi artinya bentuk-bentuk itu Iya, semuanya mimpi. Gitu. bentuk-bentuk tadi dan sebagainya. Strukturnya sama seperti Terus mimpi. ya kalau dalam tadi fungsionalisme itu yang kita omongkan dalam psikologis diskursus psikologis yaitu persepsi indrawi kita aja. Ketika itu nggak ada ya udah nggak mimpi, nggak ada apa-apa. Iya. Iya sih. Terus kita ngelanjutkan lagi ya. Ini terakhir deh karena udah terlalu lama ya kayaknya kita udah kelamaan. mengutip Quine Wah, koin apa nih? mengenai tadi definisi kesadaran tadi ya. Karena memang kontroversial dalam analitik. Jadi Quine itu kayak ngelihat definisi-definisi yang kita pakai itu dalam sehari-hari ya. Itu absurd dan gak jelas dan tidak perlu kita pakai karena tidak menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi kita membicarakan hal-hal itu supaya kita menambah ilmu pengetahuan kita, ya kita dengan bahasa yang sesuai dengan sains. Nah, kesadaran itu menurut Quine itu ya nggak jelas. Debat-debat kesadaran tuh ya. Tadi ya, apa? Eliminativisme gitu. Eliminativisme. Ya tapi dia memang Eliminativisme. lebih ini sih lebih kalau aku Lebih lihat ekstrim. dibaca ya di dalam filsafat sains tadi ya. Quine tuh ya pengen menyatukan bahasa ketika kita pengetahuan kita supaya kita berkembang terus. Ya kita harus membicarakannya dalam ranah sains. Apapun itu pengetahuannya kita harus mempunyai bahasa yang sama gitu supaya kita jelas Yang- membicarakan apa gitu. Iya, yang bisa diverifikasi Iya. lah gitu ya. Bisa. Apa yang dimaksud kesadaran ya semua orang sama kesadarannya ini gitu. Ya itu harusnya gitu. Harusnya gitu menurut Quine. Tapi kayaknya udah lama Berat, gitu. anjir. Itu orang tiap depresi dikasih obat aja gitu. Sekarang Nggak, mungkin konseling nggak penting gitu. ketika minum ini langsung kelar. ketika kita menggunakan bahasa yang kita sudah tidak menggunakan depresi masih itu ya masih bahasa sains ya. Mungkin kita bisa berkembang lebih jauh gitu. Kita bisa mengobati
penyakit. Iya kita. Paling benar. Ya kira-kira Fisikalisme. sejauh ini fisikalisme gitu sih dia. Pada intinya ya, dia kembali ke awal definisinya. Dia ngelihat bahwa semua hal itu bersifat fisik atau material itu. Jadi nggak ada hal-hal termasuk pikiran yang bersifat non fisik. Kira-kira fisikalisme gitu. Ya, Sangat-sangat sains ya. Ya, sama-sama dia sains. ngambil posisi ini ya, dalam dualisme itu artinya fisikalisme itu yang memang berada di puncaknya gitu ya. Apa di menjadi dasar gitu ya. Dalam dualisme. Ya misalnya kan kalau misalnya kayak dualisme pikiran dan dan tubuh atau fisik gitu kan dalam artian enggak duluan pikiran duluan badan dulu gitu. Makanya lu bisa berpikir dan segala macam. Enggak sejauh itu. Kita Enggak ya. dalam ya. Ya maksudnya siapa kalau antara dualisme ini siapa yang duluan gitu ya. Akhirnya fisikalisme ngambil bahwa ya secara fisik memang harus duluan. Bukan duluan fisik sih. Memang nggak ada. Emang nggak ada. Iya. Memang nggak ada. Tapi Nggak ada yang non kalau fisik. dari yang dia bilangin kan Iya. artinya memproduksi behavior dan segala macamnya ya itu Ya. fully physical Ya, things gitu kan. yang- Bukan hal yang nggak ada lah istilahnya Ya. itu. Fiksi. Oke. Oke, Udah ya mungkin cukupkan itu sekian dulu. Iya. Dari Ya. fisikalisme, memang fisikalisme itu agak sulit dipahami. Nggak sulit sih. banyak varian. Iya banyak variannya tadi ya. Banyak varian. Iya. Dan ya memang fisikalisme karena berdasar pada sains dan semuanya fisik ya. Ya, Kita- jadi, Ya, maklum. apapun itu kalau ada Apapun itu. kesalahan ya dioperasi. Iya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang kurang setuju gitu bisa Kurang berkomentar. setuju Ya, atau bisa. pembahasan saya salah gitu silahkan komentar Iya, aja. iya. Mungkin ada dari kami yang ngomongnya salah. Gini-gini. Silakan komen. Boleh, Ya, boleh. Kita berdiskusi di komentar kalau ada yang nonton. Oke. Adalah. Oke, sekian dari kami. Ya, terima kasih semua.